Ustadz Royan sudah menyampaikan, itu yang dimaksud. Jadi ulil amri, kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau engkau berdoa kepada Allah, satu diberikan kesempatan untuk diterima, apa kira-kira? Oh, saya berdoa pengen dapat istri solehah. Kalau engkau berdoa dapat istri solehah, kamu sendiri yang menikmati. Ya Allah, saya minta anak yang soleh, berarti kamu sendiri yang menikmati. Ya Allah, saya pengen dapat rezeki yang banyak, berarti kamu sendiri yang dapat. Jadi bagaimana? Kata muridnya kepada Imam Ahmad bin Hambal bilang, kalau engkau berdoa dan orang semua dapat, mintalah kepada Allah imam yang adil, imam yang bijaksana. Kalau di Cipta Garden ini berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Pak RW kami adil, bijak, akhirnya dengan RW yang beribadah, sering rajin ke masjid, kemudian bijak, maka seluruh kebijakannya mendapatkan. Satu komplek ini akan diberikan beras 1 karung setiap bulannya, akan berarti nikmat. Kalau satu kepala dinas pendidikan misalkan, dia bijak, dia adil, maka yang mendapatkan rahmatnya bukan cuma sekedar kepala dinas saja, tapi semua kepala sekolah yang berada di bawah kabid kasih semuanya mendapatkan berkat dan rahmat karena kebijakannya. Kenapa? Karena kata Imam Ahmad, orang itu manusia modelnya 3. Yang pertama ada orang baik, dikasih homer, dikasih miras, dia tak mau karena dia baik. Ada orang yang kedua tak baik, di tempat yang baik pun dia cari homer, padahal sudah masuk ke masjid, ada kasbek enggak? Karena tak baik. Itu model yang kedua. Ada yang bahaya model ketiga manusia, abu-abu. Diajak minum miras, oke. Diajak minum Sprite, oke. Diajak ke diskotik, oke. Yang penting ditraktir. Nah, ini bahaya nih abu-abu. Maka 3 manusia, 3 rakyat ini katanya tipikal daripada netizen, kata Imam Ahmad. Lalu kemudian dibuktikan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dulu ketika dia menjabat sebagai khalifah, apa yang dia katakan? Siapa yang bisa mencari mustahik dari Son'a ke Darul Baydha, Son'a Yaman. Jadi Khalifah bin Umar Abdul Aziz ini dia terkenal dengan membagikan zakat mal. Tidak hanya di satu negara, tapi semua negara, bahkan 7 negara. Son'a di Yaman, Darul Baydha, dar rumah Baydha putih. Kalau bahasa Perancisnya Casablanca. Di mana Casablanca? Maroko. Siapa yang bisa mencari mustahik dari Yaman sampai ke Maroko, maka aku akan berikan hadiah. Dan yang terjadi sekarang dengan Khalifah Abu Umar bin Aziz, dulu Maroko itu adalah negara miskin, sekarang adalah negara yang besar. Banyak ulama lahir dari Maroko karena beliau memberikan kebijakan. Semua mustahik yang ada di Maroko, di Casablanca, diberikan haknya zakat mal. Dengan modal itu mereka bisa berbisnis di sana. Itu gara-gara kebijakan satu khalifah, bahkan sampai ke 7 negara. Jadi kalau kita memiliki imam yang adil, maka akan semua rakyat bisa merasakan. Itulah doa. Kenapa kalau kita minta doa biar semuanya dapat imam yang adil. Kalau kita minta doa istri soleha, anak soleh, kita sendiri yang dapat. Begitulah agaknya. Kenapa kita mesti harus berbaik dan berterima kasih kepada pemerintah. Selama pemerintah tidak menyuruh kita kemaksiatan, anggaplah dulu dia adalah seorang imam yang adil. Kalau kita cari yang betul-betul adil sesuai selera kita, tak dapat. Semua presiden, semua pemimpin setelah selesai pasti tidak ada yang bagus. Semuanya. Bahkan di Indonesia ini siapa yang tak baik? Semuanya tak baik kalau kita sudah lihat ketidakbaiknya. Tapi lihatlah kebijakannya. Dari mulai Soekarno, Pak Soeharto, semua kalau ditukil-tukil tak baiknya ada, tapi baiknya ada. Tapi kalau kita mencari betul-betul imam adil, sudah kita usahakan. Sudah banyak Ustadz Royan berusaha sana sini, di media sosial juga berusaha, tapi tak temu juga. Berarti harus Ustadz Royan sendiri yang harus mencalonkan. Takbir. Jadi kita berterima kasih, kita lihat manfaatnya dulu. Alhamdulillah setelah saya ngurus PLN. Nah, PLN kan bagian dari ulil amri. Lampu rumah saya terang. ATB juga begitu. Meskipun berubah dari ATB ke Moya, banyak orang keluh, tapi berterima kasih. Air masih mengalir meskipun agak sedikit tak bagus. Nah, tapi kalau sekarang kan bagus. Nanti viral kena tangkap saya. Jadi yang keempat adalah kita berterima kasih kepada ulil amri. Kenapa kita berterima kasih kepada manusia? Man sona ilaikum ma'rufa fakafi'uhu fa ilam tajidu ma tukafinahu fad'u lahu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kita berterima kasih. Orang kalau melakukan kebaikan kepada kita, kita balas.
sesuai dengan yang apa yang mereka berikan. Tapi kalau fa'ilam tajidu ma tukafunahu fad'u lahu. Kalau kita tak bisa membalas sesuai dengan yang dia berikan, fad'u lahu, maka kita doakan. Bukankah kita sering berdoa dalam salat, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, keselamatan bagi kami wa ala ibadillah sholihin, dan kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita sudah sering banyak berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan semua saudara-saudara kami wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami. Dulu-dulu banyak orang yang baik, kita berterima kasih, kita mendoakan. Jadi sebenarnya kita sudah sering berdoa untuk saudara-saudara kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, Allahumma ansuril muslimin, kata Ustaz yang tadi di kunut. Kita sering banyak berdoa untuk kaum Islam yang beribadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah.